Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ah, kawan-kawan semua. Em, kita kali ini ada seri khusus ya, kita sebut seri khusus lah. Kita ingin membicarakan almarhum Bapak Iptek kita Pak Habibie, lengkapnya Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, yang bulan Juni kemarin tepat 1000 hari wafatnya beliau. Jadi kita ingin mengenang beliau, kita bikin semacam sesi khusus itu di Iptek Voice tentang perjalanan beliau dalam kaitannya dengan perjalanan Iptek di Indonesia. Seperti kita ketahui, kita membicarakan Pak Habibie, sebetulnya kita sama juga membicarakan perjalanan Iptek di Indonesia. Jadi sebetulnya yang kita ingin sampaikan bukan Pak Habibie-nya ansih, tetapi perjalanan Ipteknya secara keseluruhan. Kita rayakan, bukan kita rayakan, kita peringati 1000 hari beliau itu kemarin tanggal 25 Juni, sekalipun tepatnya itu tanggal 4 Juni sebetulnya. Tapi nah pada saat kita memperingati tersebut, kita launching juga buku yang namanya itu buku B.J. Habibie dalam kenangan. Ada 44 penulis di dalam buku tersebut, diantaranya beberapa ada di menghadiri Zoom kita pada hari ini. Nah, beberapa kawan mengatakan, Wendy, mungkin tidak cukup dengan tulisan karena terlalu pendek di situ. Mungkin sebaiknya beberapa penulis itu menyampaikan, kalau bisa semuanya, menyampaikan satu persatu di dalam Zoom, di dalam Zoom Iptek Voice. Nah, kita mulai pertama ini dengan Pak Anton. Pak Anton ini juga Profesor Dr. Anton Adibroto. Ini juga merangkap sebagai Ketua Ikatan Alumni BPPT. Nanti ada lagi yang lain, sudah ada kita jadwalnya. Nah, Pak Anton akan cerita sebenarnya industri strategis dikaitkan dengan industri dirgantara. Cuma Pak Anton begini, yang saya selalu, terutama dari teman-teman yang awam ya, yang nggak sempat berinteraksi langsung dengan Pak Habibie, um, orang tuh selalu bertanya misalnya gini, kenapa ada Pak fotonya Habibie mulai salah semua dengan itu. industri Udah dirgantara? klik itu aja. Saya Kenapa kirim, Pak klik aja langsung. Kenapa Pak Habibie mulai dengan industri dirgantara? Kenapa nggak mulai dengan yang lain gitu? Terus visi beliau di situ apakah masih relevan nih? When kamu bicarakan, Pak Anton kamu bicarakan, Bapak-Bapak yang lain kok kamu bicarakan sampai saat ini? Nah, sebagaimana relevansinya, dan kemudian kalau toh ada apa yang harus kita adjust, kita perbaiki, kita tambahkan di masa yang akan datang, ini kita ingin dengar dari kawan kita Pak Anton Adibroto. Pak Anton ini senior saya di ITB, beliau dari jurusan mesin ya, dulu angkatan 72. Pak Anton, kami persilakan Pak Anton. Nanti tolong kita allow waktunya sebagian untuk ini ya, untuk tanya jawab. Di, Tolong di unmute dulu Pak Anton, masih mute itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sudah bisa share di sini Pak? Bisa. Bisa, udah. Mau yang besar gimana itu? Big screen. Hah? Mana nih? Di big screen, di bawah. Bentar. Ya. Sebelah kanannya lagi. Kanannya lagi. Ya. Oke. Jadi terima kasih atas kesempatannya yang pertama ini. Kalau menjawab dulu pertanyaannya Pak Wendy tadi yang ditanyakan di depan itu. Apakah betul kenapa kok Pak Habibie pilih industri dirgantara? Sebetulnya visi industri dirgantara dan maritim sudah ada sejak zamannya Bung Karno. Saya bisa melihat bahwa saya bisa share di sini tahun 45 sampai 90 setelah Indonesia merdeka itu
Sebentar saya telepon Pak Anton. Wifi-nya. Hilang wifi-nya Pak Anton? Berkoneksi lagi nih. Oke. Terputus tadi tuh. Ya, silakan Pak Anton. Ya, sudah kembali ke share screen saya ya. Ya. Tadi bahwa setelah Indonesia merdeka itu, founding fathers kita itu mungkin share screen-nya ini belum hilang Pak Anton. Oh, sorry. Nah, balik lagi kalau gitu. Ya, sudah ada? Sudah kan Pak Anton. Oke, mesti di era 50-an itu sebetulnya termasuk Pak Habibie yang dikirim ke luar negeri, lalu kemudian banyak juga dari AURI itu dikirim ke Eropa Timur ya. Para hadirin melan misalnya ke Eropa Timur. Jadi dia mendapatkan scholarship di dalam bidang penerbangan. Jadi itu adalah sebetulnya founding father kita Pak Bung Karno sudah mencanangkan bahwa kita harus menguasai industri dirgantara di situ. Diwujudkan dengan adanya keterlibatan AURI di dalam mengembangkan pesawat terbang. Itu ada pesawat Sikumbang yang dikembangkan tahun 58 dan didirikannya Lipnur tahun 60. Jurusan teknik penerbangan di ITB juga tahun 60 baru ada di situ. Nah, setelah tahun 70-2000 di mana eranya Pak Soeharto, komitmen itu sebenarnya diwujudkan dengan satu niat dengan mengundang kembali Pak Habibie kembali ke Indonesia untuk mulai membangun industri yang akan saya ceritakan dalam slide berikutnya ya. Nah, pada tahun 74-9 Pelita 2 itu jadi Pak Habibie tidak ikut terlibat dalam Pelita 1 ya. Tapi begitu Pelita 2 dirasakan bahwa perlu ada satu industri di mana industri pesawat terbang itu memanfaatkan lahannya AURI di Bandung, khususnya satu negara itu yang tadinya LAPIP, lembaga persiapan industri pesawat terbang, berubah jadi Lipnur karena almarhum Nurtanio itu meninggal jatuh dengan pesawat yang bukan buatannya LAPIP sendiri, dan namanya ditaruh di situ jadi industri pesawat terbang Nurtanio awalnya. Nah, tahun 76 itu Pak Habibie maaf. Tahun 76 industri pesawat terbang, tahun 78 Pak Habibie membentuk BPPT yang tadinya bernama Advanced Teknologi dan Teknologi Penerbangan Pertamina. BPPT di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian, pada Pelita 3 tahun 79 sampai 84 di mana saya sudah mulai bergabung di situ, terlihat bahwa Pak Habibie perlu banyak sumber daya manusia yang bisa membantu mewujudkan cita-cita dalam industri dirgantara. Di mana kita pun juga tidak punya fasilitas. Jadi betul-betul yang dikenal oleh banyak orang di Progressive Manufacturing Plan itu adalah mulai di akhir dan berakhir di awal. Kita diwujudkan dengan NC212. Pertama kali adalah kolaborasi dengan Spanyol itu kita melihat dulu pesawat itu bentuknya kayak apa sih. Nah, ini tipe NC212. Kemudian tahap berikut adalah CN235 di mana kita bekerja sama dengan orang yang mengerti dalam membuat pesawat terbang. Nah, sudah mengerti,
N250 itu kita sudah bisa membuat sendiri. Saking yakinnya ini salah satu keterlibatan saya adalah mendapat tugas untuk membangun terowongan angin cepat rendah di mana untuk menguji take off and landing daripada satu pesawat terbang. Dari pesawat terbang itu mau propeller, mau jet, mau apa, termasuk pesawat tempur pasti take off and landing. Dan take off and landing itu merupakan satu daerah kritis di mana pesawat itu akan jatuh kebanyakan di situ. Nah, Pak Habibie merasakan bahwa di Indonesia kita belum ada fasilitas laboratorium yang memadai. Karena itu kita bekerja sama dengan Belanda untuk membangun ini. Nah, tahun 84 sampai 89 kegiatan riset development yang dilakukan Pak Habibie itu makin meluas. Sehingga diperlukannya ada salah satu grup industri atau yang bisa mengkomersialisasikan hasil-hasil riset. Sehingga Pak Habibie melihat ada satu industri strategis yang bisa membangun Indonesia, baik darat, laut, maupun udara. Jadi tadinya masuk dari udara dulu, tapi ternyata setelah itu diperlukan ada satu industri itu bisa juga dikopi idenya tidak hanya di udara saja, tapi di laut, di PT PAL itu, kemudian di Pindad, di perusahaan darat, kemudian LAN, Elektronika Nasional, karena semua teknologi canggih itu pasti melibatkan elektronik. Juga dukungan dari Krakatau Steel diperlukan karena merupakan satu industri strategis yang bisa menunjang industri baja dan permesinan, ya. Seperti Barata dan Buma Bisa Indra, dan salah satu lagi adalah PT Dahana itu dinamit kalau nggak salah, dan industri kereta api di perhubungan darat. Memang ada satu lagi waktu itu Maleo, ya, yang tengah jadi, belum sampai selesai didesain juga, tadinya mau sebagai industri buatan Indonesia lah, yang belum sampai terrealisir. Nah, pada puncaknya tahun 92 pada Pelita 5 itu Pak Habibie mendapatkan satu award dari dunia internasional. Von Karman itu salah satu pusat riset penerbangan yang paling terkenal di dunia yang berhubungan di Belgia. Dalam conference di Beijing di International Council of Aeronautical Sciences itu 15 tahun setelah Pak Habibie mencanangkan industri pesawat terbang, di mana memperlihatkan dari tahap akhir NC212 dan N211 dengan Jerman, kemudian joint venture 50-50 antara Spanyol dan Indonesia yang menghasilkan CN235. Ini salah satu pencapaian yang secara internasional ini diakui. Artinya bahkan kalau lihat dari produknya CN235 untuk military version itu udah sampai hari ini paling unggul lah. Yang buatan Italia G222 aja sudah nggak banyak dipakai. Ya, CN235 ini kalau dilihat adalah miniaturnya Hercules sebetulnya. Mirip Hercules, dan ini dengan rem door-nya itu cocok sekali untuk militer. Memang kita kalah bersaing di civil aviation atau komersial karena ya kalah efisien lah. Tapi kalau untuk militer kan tidak lihat efisien, tapi lihat mission, ya. Jadi dia bisa ngangkut satu peleton pasukan gitu, ya masuk, bisa bawa kendaraan, bisa diturunkan di situ, itu akan sangat praktikal sekali. Kemudian, nah ini yang terakhir, begitu periode Pelita 6 yang saya lihat adalah itu tahun 94 juga Pak Habibie dari ICAO, yang dimana Pak Wendy juga member di situ tuh, mendapatkan satu award karena atas jasanya memajukan industri penerbangan di Indonesia, terutamanya dengan
melihat N250 ya, yang dilakukan first flight tahun 95, tapi begitu krisis 97-98 kita tidak bisa meneruskan proyek tersebut, dan desain N2130 juga langsung di stop ya, karena kita sudah tidak ada dana yang bisa menunjang pekerjaan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat flash beberapa milestone yang saya catat di situ, perjalanan Pak Habibie di Indonesia itu dengan karya-karyanya itu bisa kita lihat 79 sampai 82 itu Sen 235. Sampai 235 itu first flight tahun 83 dan mendapat sertifikasi tahun 85. Kemudian setelah sukses dengan 235 itu, kita melanjutkan dengan 230 dan berkembang jadi 250. Jadi kita sebetulnya konsepnya dari 30-seater dulu, akhirnya naik ke 50-seater ya. Tahun 89 itu 250 diumumkan di Le Bourget di Paris untuk di launching lah. Tapi ini kalau lihat ekornya posisinya masih di bawah, belum naik di atas ya. Nah, tahun 91 dengan perubahan dari lower tail ke detail. Kenapa ini kita rubah dari lower tail ke detail? Karena Pak Habibie minta bisa nggak tuh pesawat terbang itu lebih cepat dari pesaingnya. Pesaingnya yang lain tuh ya, ATR, Dash 8, Fokker 50. Jadi kita mendesainnya baling-balingnya sudah bilahnya 6 tapi dibuat swap. Jadi agak jadi bisa lebih cepat. Tapi dampaknya adalah turbulence daripada sayap itu membentur atau membuat posisi ekor yang di bawah itu tidak efektif. Jadi kita uji di terowongan, pesawat itu pasti jatuh udah. Nah, ini yang pada saat itu juga tahun 91 Pak Habibie banyak sibuk di ISMI sebenarnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi waktunya sudah mulai terbagi, tidak konsentrasi. Kalau dulu setiap sebulan sekali datang ke Serpong, mungkin setelah 91 itu datangnya 2 bulan, 3 bulan. Sehingga pengambilan keputusan mengenai problem itu menjadikan N250 terlambat ke pasar. Ya, tapi ada hikmahnya selalu. Sekalian terlambat ke pasar, kita rubah kapasitasnya dari 50 ke 70 seater ya. Tapi ATR juga menaikkan dari ATR 42 ke ATR 72. Dan ada juga pesaing lagi British Aerospace ya. Nah, mungkin kita bekerja sudah 2 shift di situ. 92 sampai 94 sampai kita mengalami satu kecelakaan di dalam uji pesawat terbang itu di dalam simulasi take-off and landing di terowongan angin, di mana ground board-nya menimpa si pesawat terbang, model pesawat terbang. Mungkin model pesawat terbang itu harganya kira-kira $5 juta ya. Lalu kita dipanggil Habibie dalam rapat direksi, Pak Agung Nugroho dan saya yang dimarahin lah. 2 orang ini yang dimarahin karena yang bertanggung jawab mengenai itu. Dan dia sudah pokoknya memakinya dalam bahasa Jawa, gendeng kowe segala macam gitu. Dan dia tidak mau mengeluarkan sepeser pun uang untuk perbaikan itu. Jadi kita berdua berpikirlah, kita datangin vendor engine, vendor baling-baling, vendor apalagi ya yang berkaitan dengan pesawat terbang itu, untuk bisa memsponsori menggantikan yang rusak seperti baling-baling, engine gitu segala macam. Kita mintalah sama dia modelnya untuk dipasang di terowongan angin dengan janji bahwa nanti engine kamu kita belilah Allison ya, sama Dotirotol yang baling-baling itu. Kamu kasihlah yang skala 1/10-nya ke kita pakai uji, nanti kita beli kamu punya gitu. Akhirnya bisa jalan juga itu terjadi. Dan satu hal yang saya ingat dan sangat berkesan adalah Pak Habibie setelah marah-marah di lantai 24 ya di gedung BPPT dulu itu, di hadapan rapat direksi PTN, kita dimarahinnya dalam kondisi berdiri, tidak duduk. Yang lain duduk, jadi lain-lain nonton semua, Pak Habibie marah-marah sama kita.
Tapi begitu kita mau pergi keluar dari ruangannya, lantai 24, belum sampai pintu, Pak Habibie panggil lagi kita. Di depan orang itu banyak banget. Dia minta maaf. Dia minta maaf. Saya bilang ini salah, kita sendiri belum bisa marah sama orang tuh kadang minta maafnya 1 atau 2 minggu lagi gitu. Ya. Ini tidak, langsung pada saat itu dia bilang, mohon maaf ya, saya emosi. Mohon saya dimaafkan, saya tidak bermaksud. Oh ya udah, kita akhirnya ya, kita juga nggak tahu mau berkata apa. Jadi artinya dia betul-betul seorang bapak yang betul-betul sangat memahami gitu. Dan kalau kita lihat seorang orang tua memarahi anaknya berarti dia sayang kan. Kalau dia nggak marahin ya silakan aja. Jadi kalau saya bilang dalam bekerja dengan Pak Habibie, saya bilang kedekatan dengan Pak Habibie itu apa? Kalau kita cuma dipuji-puji aja, itu belum dekat. Saya bilang, tapi kalau dimarahin, nah itu kamu udah dekat. Jadi, ini yang saya lihat ya, makanya Pak Agung Nugroho sekarang jadi dirut RAI itu karena ya dia paling sayang lah sama dia gitu. Jadi dia dulu sering dimarahin, tapi ya apa? Dia bilang marah dia itu adalah juga mendidik ya, mendidik supaya kita bisa memperbaiki kegagalan kita. Oke ya. Kita lanjut setelah 95 N250 first flight dan kita memodifikasi itu menjadi 70 seater dan kita mulai dengan 2130. Wah, di sini Indonesia tahun 96 itu waktu ada Indonesian Air Show, saya lupa di sini ini menjadi 96 itu kondisi paling top lah dalam industri dirgantara. Dan kita juga melakukan joint research. Di situ aja Fokker ingin ikut terlibat sehingga dia ayo kita biayai bersama nih joint research dengan IPTN untuk melihat baling-baling yang paling efisien untuk di kelas 70 seaters itu seperti apa. Nah, itu yang terakhir. Setelah itu 98 krisis ekonomi di mana IMF melarang APBN untuk membantu kita dan tahun 2000 berubah menjadi PT Dirgantara. Jadi udah lebih banyak nuansa politiknya. Jadi Pak Habibie sini tahun 99 sampai beliau lengser itu sudah tidak memikirkan industri pesawat terbang sama sekali. Di situ beliau memperlihatkan sikap kenegarawanannya di mana lebih mementingkan kondisi bangsa. Kita bisa dengar sendiri dari Ibu Sri Mulyani bahwa Pak Habibie itu paling produktif dalam membuat undang-undang aja sampai hari kerja 500 hari, undang-undang aja bisa 500 undang-undang ya. So every day, one sebenarnya kan. Kemudian menurunkan kurs dolar dari 17.000 ke 7.000 tuh bukan hal yang mudah loh itu. Kepercayaan internasional kayak apa? Sekarang kita nggak semudah itu menurunkan seperti itu. Itu berarti kan berjuang untuk memberikan kepercayaan bahwa Indonesia itu sebenarnya bisa lebih baik. Tapi industri dirgantara akhirnya dia lupakan sendiri. Nah, tahun 99 saya bilang sama Ilham Habibie, udah deh Ilham mundur lah dari PTDI gitu. Karena tidak mungkin bapaknya jadi presiden, anaknya jadi dirut PTDI kan gitu. Nah, jadi nepotismenya bisa ada. Nah setelah itu kita ini gambar-gambar yang hasil pengujian kita dulu di terowongan angin. Nah waktu yang paling sebelah kiri atas itu adalah N250 dengan baling-baling. Kalau yang di kanan N250 dengan vibration model. Yang sebelah kiri bawah itu adalah Fokker Research dengan IPTN. Nah yang paling kanan ini adalah Jembatan Suramadu. Jadi selama 20 tahun Indonesia krisis itu mungkin satu jembatan di Indonesia diuji. Jadi ada 20 jembatan dari tahun 98 sampai 2018. Ini menyelamatkan kegiatan satu, dan ada 2 lagi negara yang ikut terlibat adalah Iran dan Turki. Turki itu di Indonesia di Serpong itu menguji drone ya. Drone yang sekarang Turki mau jual ke Indonesia itu ya drone-nya diujinya sebenarnya di Serpong gitu ya. Kemudian yang satu lagi yang saya tidak bisa melihatkan fotonya di sini karena itu sifatnya rahasia, adalah modifikasi pesawat terbang Antonov yang dilakukan oleh Iran. Kalau Iran menguji itu bisa 6 bulan tempatnya gitu. Nah, ada jeleknya Amerika itu mengintip Indonesia nih. Jadi
kalau ada orang Iran di Indonesia itu pasti kalau ada George Bush atau Barack Obama datang misalnya, dia harus break 2 minggu. Selama 2 minggu orang Iran itu harus pulang. Tidak boleh ada di Indonesia. Nah, bisa diingat bahwa kenapa Amerika tahu, karena waktu kita membangun ini baru selesai itu zamannya Ronald Reagan itu Menteri Pertahanannya Alexander Craig itu datang ke sini. Oh, ini mesti diawasi nih karena ini salah satu laboratorium yang bisa mendukung industri militer ya dalam apa namanya. Nah, kita ingat kita pertama kali nguji itu juga gini apa namanya, frigate patrol boat ya, itu juga pernah diuji di sini di awal-awalnya. Oke, saya lanjutkan ke yang masa kini. Saya kira kita masih punya waktunya Pak Wendy, di mana tahun 2010 setelah 10 tahun apa 12 tahun kita vakum. Saya pun pernah lagi ngajar di Malaysia itu dipanggil oleh Pak Adi Salatun dari LAPAN. Dia bilang LAPAN ini akan mendapatkan dana dari DPR kira-kira dalam 3 tahun itu 1 triliun ya. Tapi kita harus punya program, makanya terus lagi itu datanglah N219. Padahal waktu itu pun juga Twin Otter saya pertemukan dengan PTDI. Twin Otter bilang saya punya backlog order 200. Gimana kalau 100 di assembling di Indonesia, yang 100 di mereka. Tapi akhirnya PTDI bilang, wah, Dr. Andi Sabana dengan Pak Budi Santoso bilang, kita nggak usah kerjasama Twin Otter, kita bisa sendirilah. Ini ya dia bikin 219 ya. Tahun 2012 Pak Habibie juga memulai R80 dengan rancangan yang lebih perbaikan daripada 70 seater itu ke 80 to 90 seater. Nah, ini yang kita lihat dalam perjalanannya. N219 dilakukan first flight 2017 yang model prototipe pertama, yang kedua 2018. Tapi baru mendapatkan sertifikasinya 2020 ya. Kenapa kok begitu lama? Karena masih ada masalah banyak nih dalam N219 ini. Dan sertifikasi baru type certification yang belum bisa menjadi komersial. Sampai mereka sendiri mau modifikasi amfibi. Saya sebagai reviewernya itu saya bilang, itu udah 19 yang ada aja belum laku, kok mau bikin versi amfibi. Termasuk Pak Andi Alisabana saya kasih tahu bahwa ini nggak bisa begitu saja. Dengan mudah kalau sudah dia flight, katakan ada 50 pesawat terbang, nah barulah versi amfibi. Oh, ini ada permintaan dari Menteri Pariwisata. Berapa banyak sih? Dan berapa orang sih yang mau pakai pesawat terbang? Kalau cuma 7 pesawat terbang, lalu orangnya cuma berapa puluh gitu, ya pakai pesawat yang lebih kecil yang sudah ada dipakai sekarang, baik Twin Otter atau Cessna juga sudah ada itu, yang bisa dipakai ya, yang 5 penumpang lah gitu. Tapi bisa bayangkan, amfibi yang 19 penumpang tuh nggak pernah ada, karena dia ada ponton yang di bawah dia angkat nih. Kemudian, jadi payload orang itu paling berkurang menjadi 10-15 orang. Udah 30 menit, Pak Anton. Silakan. Ya, oke. Nah, terakhir, drone Mali Elang Hitam juga kita gagal mengangkasa, kemudian perubahan BRIN menjadi Ristek Dikti, ini juga sudah sejak Pak Habibie nggak ada, sudah berubah, dan kita harus memikirkan bersama sekarang bagaimana sih peluang R80 dan N219. Saya kira begitu, ini pesaingnya aja. N219 pesaingnya ada Cessna Sky Courier, Viking, sama Dornier, dan R80, ATR, Embraer, M700, Dash 8. Nah, ini sudah pada terbang semua, sedangkan kita belum apa-apa. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Anton. Tolong di stop share screen-nya. Oke. Tolong di stop share screen-nya, Pak Anton. Bentar. Yang paling kanan atas. Nggak keluar ya? Bentar. Paling kanan, paling atas. Atasnya Pak Anton. Ada share screen, di stop aja. Udah masuk nih.
Ini dia. Stop share ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Wendy. Baik, makasih Pak Anton. Ibu bapak sekalian, kita tolong yang mau buka tanya jawab ya, untuk yang bertanya mungkin dimohon untuk raise hand atau lewat chat biar agak tips satu persatu pertanyaan. Tadi Pak Anton menyampaikan, pertama tentunya kita mohon maaf lagi mengenai tadi saya yang salah mengenai passcode-nya. Kemudian sayang mungkin wifi-nya kita nggak terlalu bagus ya, tadi ada beberapa kali suara terputus. Nah, yang Pak Anton ceritakan tadi selain secara teknis runtut perjalanan industri dirgantara kita, tapi ini yang bagusnya tadi saya lihat juga sekaligus menceritakan sisi manusiawi seorang Pak B.J. Habibie. Jadi bagaimana beliau tadi katakanlah ada kesalahan dari anak buahnya, bagaimana beliau cara mendidik dan tanda petik lewat marah-marah, tapi marah-marahnya dengan kemudian mendekatkan seperti kebapaan dan hal seperti gini yang sebetulnya mendidik anak buahnya atau anak-anak intelektualnya yang diharapkan nanti menjadi besar dan menggantikan beliau. Karena prinsip kita kan iptek bisa salah tapi tidak boleh menutupi ya, tidak boleh berbohong ya, kadang-kadang seperti gitu. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, silakan. Kalau yang ini saya belum lihat yang di chat atau dari raise hand. Pak siapa? Ada yang mau ini? Enggak, kalau enggak Pak Anton saya persilakan lagi mengelaborasi lebih lanjut yang tadi terkait dengan relevansinya dengan yang sekarang tadi Pak Anton sudah menyampaikan, rupanya N235, N250 itu dimasukkan untuk pesaing dari ATR ya. Kita lambat ya dengan ini banyak masalah. Kemudian sekarang kita tahu bahwa regional kita dikuasai oleh ATR 72 namakan sebut aja Garuda, Lion dan segala macam itu, dan di negara-negara lain itu. Hal yang sebenarnya kita sayangkan. Sekarang kita mulai lagi dengan N219. Di sini saya juga lihat ada Pak Heri Bakti dan Bapak-Bapak yang lain. Kalau ingin menyampaikan atau menambahkan, Pak Heri atau yang lain, Pak Heri Bakti, Pak Dirjen. Kalau saya lihat ke pertanyaan yang berikut, kalau Pak Wendy bertanya bahwa kondisi sekarang dan ke depan itu bagaimana? Apakah perlu satu adjustment kepada dunia penerbangan ini? Mengingat perkembangan dunia global, maka bisa terbukti bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus kolaborasi dengan salah satu yang saya lihat pesaing di bawah itu. Karena kalau kita ingat aja 2019 itu mungkin first flight-nya lebih dulu daripada Cessna Sky Courier. Tapi Cessna Sky Courier mendapat sertifikasi walaupun 1 tahun sesudah 2021 ya, setelah 2019, tapi dia sudah dipesan oleh FedEx 100 pesawat terbang. Jadi dia sudah sibuk sekarang membuat pesawat terbang tersebut. Sedangkan kita N219 nggak punya modal, karena apa? Istilahnya begini, ada tarik-tarikan sama BRIN. BRIN sudah tidak mau mendanai lagi kegiatan 219 karena dianggap sudah bisnis to bisnis. Silakan aja. Padahal dalam riset development-nya itu belum selesai. Masih banyak homework yang mesti kerjakan. Memang banyak sekali hal teknis yang disampaikan oleh orang DKPPU ya. Pak Heri Bakti sekarang DKPPU, dulu DSKU lah. Beberapa komentarnya terhadap technical
masalah technical failure yang ada yang harus diperbaiki. Nah ini kelihatannya di Rut Dirgantara sudah nggak mau pusing sama itu, biarin aja dulu deh. Saya ngurus Sen 235 yang military version yang added value-nya banyak. Tapi ke depan kita tidak bisa diam begitu saja karena tahun 2000 sekarang 2022 sampai 2030 orang lain akan banyak sekali masuk ke pasar yang saya lihat baik di dalam 19 seater maupun yang antara 20 sampai 100 penumpang. Kita lihat aja udah banyak sekali yang dari Rusia ada, dari Cina ada, dari mana namanya Brasil ada, dari Eropa ada. Ya. Nah yang lucunya waktu sama R80 kita ketemu Pak Babang Brojo itu udah bilang ini Cina berniat bekerja sama nih, bilang gitu. Yang M700 itu bilang gitu. Itu exactly the same. Kalau saya bilang sama Pak Agung, udahlah ambil aja itu. Itu kan tinggal ganti emblem saja tuh. R80-nya M700-nya ganti sama R80 selesai kan gitu. Ya, tapi kan apa seperti begitu? Kita kan membohongi diri kita sendiri. Nah, ini di sini kita di persimpangan jalan sekarang ini karena support dari government belum nyata sekali. Ya. Memang kalau ketemu sama Pak Luhut juga, kita dukung gitu. Tapi dukungan ini belum terrealisir karena pemerintah harus mengundang investor. Ayo, kamu kerjasama sama ini. Ini yang dilibatkan adalah ekosistem Dirgantara. Jadi tidak hanya R80 saja, tapi PTDI juga terlibat. Semua stakeholder akan terlibat. Ya. Itu aja pertambahan dari saya. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Anton. Jadi memang kita melihat dari sini, ini mungkin penyakitnya bukan penyakit kita aja, barangkali ya tipikal negara berkembang yang kelihatannya serba tanggung ya kali ya. Jadi untuk kita tahu tadi Pak Anton jelaskan bahwa untuk industri pesawat terbang itu adalah salah satu industri yang diharapkan menjadi spearhead bagi industri-industri yang lain. Itu satu, saya kira nggak bisa dipungkiri. Makanya negara-negara yang maju itu mulai atau industri pesawat terbangnya dilihat dari itulah acuannya. Terus kemudian yang kedua, untuk industri pesawat terbang itu mahal, ya jelas mahal dan itu perlu komitmen. Dan nggak bisa kita tinggalkan pada satu titik. Dia belum sampai kepada titik apalah namanya di titik bawahnya ini, udah kita tinggalkan, dia nggak bisa naik ke atas untuk sampai dia berproduksi. Nah, salah satu kekuatan kita sebetulnya, kalau tadi kan kita mulainya dengan yang pesawat-pesawat kecil yang regional, itu adalah market lokal. Nah, market lokalnya ini yang kelihatannya belum bisa kita capitalize untuk menjadi salah satu kekuatan kita. Sehingga kita kemudian ragu-ragu terus. Nah, begitu selama kita ragu-ragu, akhirnya seperti sekarang kita dimasuki oleh berbagai pesawat yang propeller sub-100 itu yang sekarang merajai lah seperti itu. Yang dulu harapannya kan itu market lokalnya kita yang isi ya. Pak Anton atau bapak-bapak yang lain kalau ada yang mau menambahkan atau berkomentar. Idwan tuh. Ya. Gawen. Silakan Pak Idwan. Terima kasih. Pak Anton luar biasa nih. Saya dapat pencerahan banyak nih dari Pak Anton. Saya tuh awam dari industri pesawat terbang ya. Tapi kalau lihat dari proses seperti itu dari kita merdeka sampai hari ini, kemudian kita melihat katakanlah industri transportasi khusus pesawat terbang, fenomena yang ada di kita, Garudanya seperti itu. Kita di airport ilihatnya tuh banyaknya Lion dan sebagainya seperti itu. Sebetulnya dari situ sebetulnya tadi saya setuju, pada akhirnya ekosistem yang dibutuhkan. Jadi nggak bisa main lagi sebetulnya cuma individu, tapi ya negara dengan visi-visinya yang clear. Iya kan? Itu bicaranya masalahnya sekian, barangkali kita bicaranya puluhan tahun gitu kan. Nah, pembelajaran apa yang kita peroleh dari seperti ini? Kita kan udah investasi cukup banyak gitu ya. Dengan kemudian roadmap-nya juga udah clear dan sebagainya. Kemudian bagaimana adjustment-nya? Itu satu. Yang kedua,
katakanlah tadi karena kebutuhannya negara dan sebagainya, jadi visinya visi-visi negara. Kalau untuk kondisi-kondisi hari ini, dengan sistem politik yang seperti sekarang-sekarang ini, apakah perlu tadi adjustment tertentu? Karena walau bagaimanapun, kalau kita lihat dari BPIS, itu kan tumbuhnya masing-masing tuh beda-beda. Ya kan? Kayak apa, kereta api juga rada-rada lumayan kali ya. Kemudian PT Pal juga beda. Kemudian juga begitu Pindadnya dan sebagainya. Artinya ini yang kemudian publik tuh mesti tahu gitu ya, bahwa ekosistem itu dibutuhkan. Kenapa ada industri strategis dan sebagainya. Nah, pembelajaran-pembelajaran apa khususnya industri dirgantara yang bisa Pak Anton share di sini dan kedepannya mesti gimana? Makasih. Silakan Pak Anton. Jawab ya. Dalam. Ya. Jadi satu kelemahan yang kita sudah akui bersama di sini di Indonesia itu dalam satu ekosistemnya itu ada satu yang miss adalah tidak ada punya aircraft leasing company. Nah, aircraft leasing company penting sekali. Jadi aircraft leasing company yang menjamin pesawat itu bisa disewakan kepada pelanggan. Jadi tidak ada sebetulnya misalnya ONU mau beli tunai, siapa namanya? Pemda Aceh mau beli tunai gitu. They are not operator. Jangan salah tuh. Itu keluar dari ekosistem. Operatornya siapa? Pada pesawat terbang itu ada operator, bukan ownership yang penting, tapi operator. Karena kebanyakan pesawat itu disewa dalam jangka panjang. Nah, itu harus ada yang menjamin. Nah, aircraft leasing company itu harusnya di bawah Departemen Keuangan yang artinya menjamin bahwa pesawat itu akan dibuat dan bisa dideliver. Dia harus punya modal. Modalnya berapa? 30% daripada harga pesawat. Nah, sisanya si yang mau nyewa itu dia pinjam sama bank. Nah, ini yang sistem keuangan ini yang tidak ada. Itu pembelajaran yang paling kita tahu Pak Idwan. Karena biar gimana Boeing atau Airbus dia punya mekanisme itu. Kita tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Kita nggak kepikir, kita kecil lah, murah, orang bisa beli tunai gitu aja. Tapi tidak sustain itu bisnis pesawat terbang seperti itu. Jadi itu kita pernah ada. Ilham Habibie mencoba untuk membuat, tapi kan perlu modal. Modalnya apa? 30% daripada harga pesawat. Nah, modalnya juga kurang. Jadi akhirnya juga nggak diteruskan tuh. Ini orangnya ada di sini Pak Agung Sarwana. Nanti mungkin kalau bisa bantu menjelaskan. Jadi ini yang kita missing. Itu pembelajaran satu ya. Kedua adalah dalam industri pesawat terbang ini memang tidak ada negara di dunia manapun yang tidak disupport sama government-nya. Contoh aja Airbus, pemerintah Jerman, pemerintah Prancis, pemerintah Inggris, pemerintah Spanyol. 4 negara itu adalah punya bagian pekerjaan dan dia memberikan porsi entah itu saham atau memberikan pekerjaan-pekerjaan yang military sifatnya ya. Kayak Boeing pun juga kalau dihitung dari hanya buat pesawat komersial aja dia nggak untung. Yang untung besar tuh dia dapat order dari pemerintah untuk pesawat militer. Nah, kalau pesawat militer kan nggak ada standar harganya tuh. Begitu juga di Airbus dengan adanya EADS tuh, European Defense Space and System itu juga mereka mendapatkan subsidi secara langsung seperti itu. Nah, kalau yang di kita, yang government ini, yang kalau military itu kalau di PTDI, APBN aja yang beli military itu, yang jalan, APBN beli military, atau orang asing beli yang military version, karena military version itu ada standar harganya. Jadi, tapi jangan lupa ya, banyak peralatan militernya itu kita masih ngimpor. Kita hanya uang keringat untuk memasang saja gitu, sama mengoperasikan. Nah, ini kita mesti lihat bahwa memang tidak mudah kalau ekosistem rantainya satu hilang saja nggak bisa sustain. Itu yang saya sepakat dengan itu. Selama Departemen Keuangan tidak komited untuk bisa menghidupkan dengan cara itu aja, nggak susah deh. Yeah. Makanya waktu Pak Bambang Brojonegoro di sana di Departemen Keuangan dia buat PINA itu, pembiayaan non APBN. Tadinya punya pemerintah tuh lembaga itu. Tadinya dimaksudkan untuk bisa mencari dana-dana yang bisa
menjamin industri-industri yang memang didukung pemerintah. Ya, Gitu ya. ya Pak Ibran. Terima kasih. Pak, makasih Pak Idwan. Pak Anton, makasih sekali. Jadi memang betul Pak Anton itu ya apa ya namanya tadi dibilang tidak ada negara yang tidak mensubsidi dalam segala macam artinya lah, mensupport lah, bukan mensubsidi, mensupport dan segalanya. Artinya memberikan insentif itu tidak harus berbentuk uang, bisa juga fasilitas, mekanisme dan lain berbagai kemudahan. Saya pernah baca sekian tahun yang lalu Pak Anton itu ada satu buku kecil itu yang membeberkan perang subsidinya antara Boeing sama Airbus. Jadi si penulis itu mengatakan Airbus mensu karena Boeing disubsidi tanda petik ya oleh pemerintah Amerika ini dikasih list. Kemudian si Boeing kembali mensu si Airbus karena Airbus rupanya disubsidi oleh ya Prancis, Jerman, Inggris dalam beberapa hal yang tanda petik terselubung ya, tapi kan bisa terbuka seperti gitu. Jadi memang begitu yang terjadi, begitu pula juga di Brazil dan di negara yang lain. Nah itu yang kelihatannya kita kurang. Kalau kelihatannya yang industri strategis, mungkin barangkali sekarang mulai ya, katanya sekarang dibuat holding company ya, strategis ya, industri strategis. PTDI, kemudian Pindad, sama PAL dan lain kalau nggak salah dijadikan satu ya Pak. Arahnya ke situ, tinggal nanti itu baru secara kelembagaan, mungkin secara pembiayaan juga kan harus, dan kelembagaan yang lain harus mengikuti gitu ya. Itu yang kelihatannya. Pak Anton ya, Pak Anton dan Bapak sekalian, di infrastruktur dalam arti pengertian infrastrukturnya itu jalan, bukan infrastruktur sipil lah. Dibikin karena perusahaan seperti itu ya, SMI ya, sarana multi infrastructure ya, barangkali pada situ. Tapi itu lebih kepada infrastruktur seperti itu. Bayangkan kalau yang seperti itulah, model-model seperti itu nggak terlalu sama ya. Bisa juga ada di industri pesawat terbang, tadi Pak Anton katakan sebagai entah dia sebagai leasing company dan lain-lain ya, pendanaan. Begitu juga kemarin kami bicara di laut Pak, di laut juga masih missing itu juga tuh, di perkapalan itu juga. Di kita memang yang sepertinya nih, inilah yang Pak Anton nih, yang saya lihat bahwa visinya pemimpin yang terhadap hal-hal yang seperti ini yang kelihatannya kurang sekarang. Maksud saya ada visi, kemudian ada drive bahwa saya harus menjadikan itu, saya harus membuat ekosistem itu, baru semuanya jadi. Tapi tidak bisa dengan duduk kemudian terus berwacana. Itu yang kelihatannya drive-nya yang kelihatannya masih kita butuhkan nih kalau barang gini. Pak Anton kan sudah senior, Pak Idwan sudah senior. Saya nggak tahu nih dia ke depan yang lebih muda lagi. Pak Hairil, saya kasih kesempatan Pak Anton ya, nih Pak Hairil. Silakan Pak Hairil. Masih mute Pak Hairil. Suaranya belum kedengar ya, atau saya nggak tahu. Masih di mute, udah Hairil. Pak Hairil, boleh? Oke. Boleh Pak Bendi? Ya ini lagi bicara Pak Pak Hairil. Silakan Pak Hairil. Bentar habis itu Pak Kuto ya Pak Kuto. Ya. Oke. Ini menarik ya, ketika udah masuk ke bisnis model begitu. Saya beri contoh itu mobil Hyundai di Indonesia. Hyundai itu sulit sekali bisa berkompetisi dengan mobil-mobil buatan Jepang, terutama Toyota, karena memang Toyota itu harga jualnya yang second itu tuh bagus sekali ya. Lalu Hyundai membuat semacam perusahaan finansial di Indonesia. Dia ada menjamin buyback garanti. Jadi misalnya mobil udah Hyundai 1 tahun, dia kalau mau dijual harganya bagus gitu, tidak jatuh di market. Dan itu yang melakukan tuh Hyundai. Jadi dia sampai masuk ke pasar mobil-mobil second gitu. Tidak cukup dia hanya jualan mobil baru. Nah itu contoh bisnis. Lalu bagaimana orang-orang Indonesia yang punya uang ya memiliki pesawat private jet.
ternyata itu mereka nggak beli cash itu, ya. Private jet itu mereka beli, ya. Biasanya juga kadang-kadang bukan pesawat baru, pesawat bekas. Dibeli misalnya katakanlah berapa juta US dollar, dia taruh di situ. Seperti orang membeli kondotel gitu, Pak Wendy, Pak Anton, ya. Jadi di dalam 1 tahun kalau kita beli kondotel, 1 tahun kita punya jatah berapa begitu. Nah, membeli pesawat jet pribadi itu private jet itu modelnya juga begitu sekarang, ya. Kita beli begitu dengan nilai tertentu. Nah, nanti ada perusahaan tuh yang mengoperasikannya dan kebetulan di Asia Tenggara itu di Singapura perusahaannya. Nah, mereka lah yang mengatur itu pesawat itu nanti disewakan kemana gitu. Nah, kita dengan beli sekian itu dapat jatah sekian jam terbang misalnya seperti itu. Nah, cukuplah untuk kita jalan-jalan selama setahun begitu kan. Nanti begitu udah selesai ya, itu uang kita bisa kembali lagi, Pak Wendy. Iya. Ya, bisa kita jual gitu loh pesawatnya itu. Dan itu tidak rugi banyak. Nah, bisnis model begini kan memang tidak ada di dalam industri kita, apalagi industri yang dilakukan oleh BUMN gitu. Siapa yang mau mensupport finansial seperti itu? Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairil. Pak Anton mungkin saya kumpul ini ya, lagi ada beberapa ya. Jadi saya silakan Pak Koco, di ini di chat juga ada Pak Sony Iskandar dan Pak Tommy Tamtomo. Pak Koco, silakan Pak. Terima kasih Pak Wendy. Nambahin sedikit aja. Yang pasti saya dari Padang nih. Jadi yang kalau tadi disinggung soal holding company, sekarang kan memang BUMN zamannya Pak Erik kan sering dalam proses pembuatan itu. Di grouping termasuk industri strategis. Dulu tahun 92 atau berapa itu, BPS sudah merancang. Saya kebetulan ikut menyiapkan RUU Holding Company untuk industri strategis. Cuman karena tidak dapat dukungan dari pemerintah, maka RUU Holding Company itu sendiri jadi hilang tanpa bekas. Itu aja, itu satu. Yang kedua, mengenai produk yang non-militer, CN235. Dulu kan salah satu sebetulnya target pembuatan pesawat itu kan memang market utamanya kan sebenarnya kan dalam negeri untuk mengganti pesawat-pesawat perintis, itu yang diharapkan. Tetapi kan sayangnya dalam perjalanan kan nggak berjalan. Contoh Merpati juga nggak jalan. Maka dulu ingat kalau mungkin Mas Anton pernah ngalamin, kalau saya ke Bandung, naik dari Halim, kalau mogok gitu, itu ada orang IPTN itu, gitu. Joknya orang-orang Merpati begitu. Nah, itu memang kendalanya seperti itu. Nah, ada perubahan yang sangat drastis itu adalah ini pengadaan-pengadaan yang dari pihak pemerintah, terutama Departemen Hankam pada waktu itu. Anehnya kok tiba-tiba pengadaan dengan IPTN yang biasanya langsung itu lewat agen. Itu udah luar biasa. Dijalankan lewat agen. Ternyata agen itu apa ya? Hanya untuk sekedar cari delta. Ternyata yang dapat delta itu bukan, mudah-mudahan saya keliru. Yang dapat delta itu bukan sekedar dari luar. Dari dalam pun juga menikmati delta. Kakak seperti itu. Itu catatan tambahan dari saya. Terima kasih Pak Wendy. Mas Anton, bravo. Salam dari Padang. Mantap, mantap. Mantap. Oh, jadi nggak lari kita dong, ya? Maka jangan jalan Endeng, Pak Toto. Endeng, Pak Toto. Endeng, Pak Toto. Makasih Pak Koco. Pak Anton itu dua dari Pak Hairil dan Pak Koco, dan sekaligus yang dari chat ini Pak Sony Iskandar dan Pak Tommy Tamtomo. Silakan Pak Anton. Sebagian dari chat sudah, ya terima kasih. Sebagian dari chat sudah saya jawab ya di chat juga ya. Yang Pak Hairil saya setuju tuh Pak. Memang Bapak ingat nggak usah jauh-jauh motor Honda itu aja.
Waktu ada motor Cina mau masuk, harganya 1,5 juta, 2 juta. Motor Jepang udah 3,5 juta sampai 4 juta. Makanya lembaga financingnya Jepang tuh FIF itu masuk ke Indonesia tuh. Bantu menyelamatkan produknya dia. 500.000 juga kamu bisa ambil deh. Udahlah. Matilah tuh motor Cina kan. Karena dia nggak ada lembaga finansial yang masuk ke Indonesia untuk menyelamatkan produknya mereka. Nah, saya pernah bicara sama orang Jepang begini. Anton-san, Jepang sudah kalah perang dunia di Indonesia. Dia tidak mau lagi perang dagang kalah. Dia akan all out. Coba aja Bapak lihat. Yang berkeliaran di jalan mobil kalau nggak mayoritas Jepang. Kemudian ya di berbagai elektronik udah kalah. Tapi secara volume dan ini motorcycle itu udah Indonesia pun sampai di balap MotoGP itu kan semakin terdepan Yamaha. Karena pengguna Yamaha terbanyak di sini. Honda satu hati gitu kan. Suzuki apa gitu kan. Orang Jepangnya sendiri nggak pakai motor itu, Pak. Mereka pakai MRT aja. Dia yang buat motor, tapi dia sendiri nggak pakai motor itu. Bapak bisa hitung lah motor di Jepang itu adanya berapa banyak dibandingkan di sini. Di sini kan 100 juta lebih motor di Indonesia. Dan lembaga keuangannya begitu menunjangnya agar produknya dia tidak hilang dari bumi persada Indonesia ini, gitu kan. Jadi betul tuh. Jadi Departemen Keuangan itu harus mungkin nanti ke depan harus seorang insinyur lah Pak, kalau menurut saya Pak. Ya, sampai jok begitu gitu. Jadi artinya kalau kita mau ada keberpihakan sama industri di Indonesia sendiri dari yang kecil aja deh, nggak usah pesawat terbang yang besar-besar. Bapak kasih contoh mobil, oke, fine. Bahkan motor seperti itu Pak. Padahal itu kan volumenya besar sekali. Kita melihat begini, nggak usah jauh-jauh Pak. Saya kemarin ke mana? Kalau waktu ke Manado itu kan, lihat itu apa namanya kelapa. Jadi Minahasa Selatan sama Presiden Jokowi dijadikan pusat sentra kelapa. Lalu anak-anak mudanya kemana? Mau nggak manjat pohon kelapa? Enggak Pak, lebih baik naik ngojek aja. Jadi udah nggak ada yang itu. Loh, kalau gitu pakai bruk dong. Bruknya sendiri sama orang Manado dimakan gitu. Habis bruknya juga. Monyetnya juga habis Pak, dimakanin tuh Pak. Kalau di tempat Pak Kocon di Sumatera Barat ini tempat sekolahnya bruk tuh. Di Pariaman segala macam itu. Nah, kenapa kita tidak mendirikan sekolah bruk di mana-mana untuk bisa manjat kelapa? Karena kalau satu orang manjat kelapa itu sehari hanya dapat 10, dibayar Rp10.000. Dan perlu pakai BPJS Pak. Kalau bruk nggak pakai BPJS kan Pak. Dia bisa naik begitu aja dengan cepat, satu hari bisa 20 kelapa. Dan volumenya itu banyak sekali. Dan kelapa itu tidak seperti kelapa sawit, ya. Dia mesti dipetik secara manual. Nah itu Pak Hairil, saya setuju dengan lembaga keuangan itu harus ikut terlibat. Kalau Pak Koco masalah subsidi ya penerbangan. Ini masalahnya di lapangan itu adalah misalnya perintis. Dia harus 20 penumpang gitu. Tapi cuma 10 penumpang. Nah, yang 10 penumpang itu dibayar oleh pemerintah. Subsidi itu begitu kan, Pak ya? Tapi yang 10 penumpang itu dibayar pemerintah selalu terlambat, Pak. Gimana sekarang kalau beli afturnya terlambat? Yang nggak terbang lah dia kan? Jadi terpaksa di lapangan itu si orang merpatinya yang narik bayaran juga. Ya, subsidinya karena terlambat itu narik bayaran juga gitu. Jadi kalau perlu ya, kalau di Papua tuh babi juga ikut masuk kan, digendong gitu kan. Nah, dicas juga sebagai orang. Itu bisa jutaan loh Pak. Jadi itu nggak masuk ke dalam kasnya merpati itu. Di lapangan langsung aja dioperasionalkan. Ya karena nggak masuk kasnya merpati, masuk kantong-kantong pribadi di lapangan, ya udah habis lah lama-lama. Babak belur, apalagi subsidi di kita tuh subsidi energi maupun subsidi apa yang saya tahu subsidi energi aja udah pasti terlambat. Pertamina atau PLN itu bisa mendapatkan dari pemerintah itu terlambat dan tidak dalam jumlah yang penuh ya. Nah ini yang mekanismenya juga kita mesti coba pikirkan ke depan seperti apa. Nah kalau di chat itu Pak Sony saya sudah jawab sebagian di situ ya bahwa memang kita tidak bisa keluar dari ini sebelum adanya satu
roadmap yang betul. Roadmap-nya tuh harus dibuat. Kita sudah buat roadmap dengan semua stakeholder, tapi kan belum disetujui oleh pihak pengambil keputusan, Pak. PTDI ikut bikin roadmap, ITB ikut bikin roadmap, BPPT ikut bikin roadmap, tapi roadmap ini belum diinikan oleh pemerintah bahwa betulkah pemerintah kita ini mempunyai visi untuk menjalankan roadmap tersebut. Nah, pemegang roadmap itu sektornya sebenarnya di sini dalam hal ini adalah Departemen Perindustrian. Jadi Departemen Perindustrian baru mempelajari sekarang juga, jadi belum ada nih Pak jadi barangnya. Ya. Kemudian dari Pak Tommy Tamtomo tuh mengenai industri MRO, saya setuju Pak. Karena industri MRO, maintenance, repair, and overhaul itu yang besar adalah di Singapura sama di Malaysia, sampai dengan miliar $. Nah, mereka kenapa bisa tumbuh di situ? Karena hub di situ disupport oleh pemerintahnya, disediakan vendor-vendor, ayo kamu pakailah tempat ini. Dikasih insentif, sewanya nggak usah terlalu mahal. Tapi kan pesawat-pesawat yang banyak lalu lalang mendarat di situ, mendapat satu kemudahan, mendapat spare part karena gudangnya dari situ semua. Ya. Nah, zaman Departemen Perhubungannya Pak Menteri Pak Haryanto itu kita mau pindahkan juga Medan, mau dibesarkan seperti Kuala Lumpur, sama daripada kita landing transit ke Eropa, ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, kita bikin di Medan. Tapi harus bikin internasional nih. Nah, bahkan yang sekarang aja kita tahu bahwa Medan akan internasional, tapi pengelolanya nanti India ya kalau nggak salah ya. Ya. Berapa persen itu India. Jadi India juga akan mengambil keuntungan dari situ, dari situ artinya bisa ada kemudahan orang India juga di Medan banyak ya, untung dari perdagangan atau dari apa segala macam yang bisa dilakukan di situ. Jadi itu orang keling, Ton. Hah? Orang keling. Memang Indonesia ini sangat strategis dan sangat menguntungkan karena untuk orang luar itu adalah termasuk huge market yang besar. Dan orang asing tidak senang kalau Indonesia bisa bikin sendiri. Apakah orang Jepang akan senang kalau Indonesia bikin motor sendiri? Nggak akan senang ya pasti. Ya. Pasti nggak senang. Oke. Apakah orang mana lagi yang artinya? Ya termasuk ATR sendiri. Ya. ATR kan Airbus. Kita yang namanya R80 berkali-kali hubungin Airbus, dia kayaknya acuh aja gitu. Minta kerjasama. Oh kenapa? Kan kita punya market. Ya market kan semua juga punya market. Itu is our market also gitu. Nah, makanya pemerintah Indonesia harus begini. Oh, ATR mau terbang di Indonesia. Oke, kamu kerjasama dengan PTDI. Kamu boleh terbang di Indonesia. Nah, di sini kita berani nggak memberikan seperti itu kan? Kemarin keputusannya adalah di Departemen Perhubungan itu. Ya, ini yang harusnya seperti itu. Berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita juga melindungi industri dalam negeri yang bekerjasama dengan asing yang arti memanfaatkan market yang ada di Indonesia. Jadi mungkin saya juga sampaikan bahwa itu ada kolaborasi. Begitu Pak Wendy kira-kira. Iya sih. Pak Anton, makasih banyak. Jadi memang kalau tadi tidak ada negara yang suka Indonesia, ya sama terjadi juga di tempat lain ya. Intinya kita bersaing juga, kita juga mungkin negara A, pasti negara B juga nggak suka kalau negara A itu menyaingi negara B dan lain-lain itu hal yang wajar saya kira. Nah tinggal kalau saya melihatnya lebih berpulang kepada diri kita sendiri nih. Dari diri kita ini tadi Pak Anton sudah menyampaikan ada ekosistemnya yang belum kita bangun tuh. Tadi Pak Hairil juga menyampaikan ini itu ya. Itu jadi kita tanya begini. Kalau saya ngelihat bahwa yang harus disadarkan ini adalah bahwa ini emang effort besar. Kalau kita mau hasil besar, effortnya harus besar. Ya kan, ibaratnya orang bilang kalau mau dapat buahnya kelapa jangan tanam jagung. Kalau mau dapat hasil 3 bulan ya tanamnya jagung lah. Kalau mau hasilnya 3 tahun atau 5 tahun ya tanamnya kelapa. Kan seperti begitu. Nah, kelapa juga ada minimal ekosistem yang harus ada gitu. Jadi, nah kita tuh kadang-kadang kita baru berbuat, baru belum sampai kepada titik dia maturity-nya, sudah kita merasa bahwa udah kelamaan nih. Gue udah berbuat terlalu banyak. Ibaratnya anak kita harus sekolahkan sampai universitas lah barangkali. Baru sampai SD kita sudah harapin dia untuk menjadi tulang punggung keluarga. Gitu kan seperti gitu. Ya mana bisa gitu. Ini juga begitu. Baru kita bilang udah banyak untuk ukuran relatif terhadap yang lain untuk tanam jagung. Tetapi untuk yang seperti begini ya ini kita tahu bahwa ekosistemnya A, B, C, D itu belum terbentuk.
dan itu memerlukan effort dan memerlukan waktu dan memerlukan komitmen. Tapi kita sudah merasa bahwa udah kebanyakan nih. Gue udah minta hasilnya mana? Nah, kalau berbelak hasilnya mana? Kalimat hasilnya mana itu yang kelihatannya terlalu mensimplifikasi persoalan. Itu hanya bisa terjadi kalau pikiran pedagang. Tapi kalau pikiran industrialis tentunya pikirannya bukan begitu. Dan negara itu bukan pedagang kalau bayangan saya. Negara harus mikir jangka panjang seperti itu. Nah, Pak Anton, anyway, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Tadi juga beberapa hal segera terungkap, hal yang belum ada di buku-buku lah, belum ada seperti tulis tadi itu. Pak Anton begitu gamblang menyampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin ada final statement atau apa yang akan Pak Anton sampaikan, terutama titipnya ke generasi yang akan datang. Terima kasih Pak Wendy dan rekan-rekan sekalian. Ini sekedar pengalaman, artinya Pak Habibie selama di dunia penerbangan Indonesia. Saya lihatnya dari tahun 78 sampai 98. Karena setelah itu Pak Habibie sudah nggak terlibat lagi dalam industri penerbangan. Kalau dalam pertemuan-pertemuan itu dia hanya bilang, ya sayang ya kok kenapa begini, gitu. Kalau saya begitu. Jadi ini yang saya lihat bahwa bisa menjadikan satu pembelajaran buat kita semua, bahwa kita harus, kalau bilang, oh nggak perlu ya industri penerbangan nih. Padahal kalau kita lihat Indonesia itu timur barat 5.000 kilo, atas utara 2.000 kilo, itu bukan negara yang kecil, sama dengan kalau dari Portugal ke Rusia, Moskow ke Lisbon, atau dari Los Angeles ke New York gitu. Artinya ini negara besar. Tapi interkoneksinya sangat rapuh karena banyak tergantung sama luar. Jadi moga-moga kita semua bisa bisa mengerti bahwa ini bukan cita-cita Bung Karno saja, bukan cita-citanya Pak Habibie saja, tapi cita-cita semua bangsa Indonesia sebetulnya. Jadi itu aja yang mau saya share di sini, agar ini harus berlanjut bukannya karena seseorang, tapi karena kebutuhan daripada negara kita, bangsa kita. Saya kira begitu, Pak Wendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anton, dan kita mungkin akhiri dengan foto bersama. Jadi kalau yang ada di kamera mohon dibuka kameranya, kita akan melihat wajah cantik dan wajah gagahnya bapak-bapak dan kakek-kakek dan adik-adik dan semuanya. Rambutnya boleh dibesarkan, dirapikan dulu Pak Sony Iskandar, silahkan, boleh. Oke. Ya, nggak bisa lah. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton, dan mohon maaf Ibu Bapak sekalian kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Makasih Pak Anton sebagai pembicara. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Oke, sampai minggu depan ya. Minggu depan Pak Aswin, setelah itu Pak Roy, Pak Andi, kemudian ada Pak Indroyono, dan nanti yang lainnya yang Bunci juga nanti kita kasih giliran Bunci. Oh iya, Bunci tuh. Pak Bambang Sadi udah ada di situ. Iya. Terakhir ya, makasih. Makasih. Terima kasih. Selamat malam.